batu. Ya. Nah, ini. Nah, yang harus diingat ini dan ini. Nah, ya. Ini dan ini. Nah, ini rukun Irak dan rukun Syam tidak perlu diingat. Ya, bisa ke layar. Ya, saya tunjukin aja. Tahunya Hajar Aswad dari mana? Ini, Pak. Ada batu. Anu orang ciuman. Ini pintu Ka'bah. Sejajar dengan ini mau tajam. Ya. Ini jenis Ismail. Ini ada talang emas dan sebagainya. Ini aja kita perhatikan ini. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini, Pak. Ini Hajar Aswad, ini Yamani ya. Oke ya, ini Yamani, ini Hajar Aswad. Kita berkeliling dari sini. Ya. Jadi berseberangan dengan arah jalur jam. Berlawanan dari sini. Ini ditarik ke sini. Ini garis start. Nah, saya kasih contoh. Ini Hajar Aswad. Ya. Ini pintu. Ya, ini rukunnya Yamani. Ini kita tarik ya, Pak ya. Ada tali nggak? Yang kain aja talinya. Jadi ya tali nak. Nah, kita ke sini tarik, Pak. Tarik ya. Di situ ada lampu hijau. Ini lampu hijau di sebelah sana ya. Kelihatan ada lampu Nah, warna hijau. ini dari ujung ini ke lampu hijau, ini garis start. Garis start kita tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 keliling. Ini dari sini mulainya. Karena kita nanti berbaris, nah saya akan tunjukkan kesalahan umum. Nanti kesalahan umum. Ketika di sini, ya, ini kalau kita slow motion aja ya. Ketika di sini, pertama, wajah minimal wajah harus dilihat ke Hajar Aswad. Yang bagus mah badan. Kalau sekarang bisa badan, kalau dulu nggak disarankan oleh kita. Karena dulu pegelap-gelap, air nama nyantai, melalui biasa badan. Pada saat menghadap ke sini, angkat tangannya. Tangan kanan, ucapkan Bismillahi. Tarik ke dia. Allahu Akbar. Oke. Lagi. Bismillahi. Allahu Akbar. Kaki kanan melangkah. Subhanallah dan seterusnya. Oke ya, lagi ya. Pada saat ditarik dari sini, baru kita angkat tangan. Karena kita kan berjejer, karena kita bukan berempat berlima. Jadi misalkan 28 ya. 28 berarti ada 6, 7 jajar. Ini ketika pembimbing ngangkat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak yang di belakang jangan mengangkat karena belum masuk. Ya. Nanti kalau pembimbing sudah melangkah, Bapak masuk ke garis ini, baru Bapak yang juga mengangkat. Oke, kesalahan umum. Pembimbing angkat di sini, kita yang menjaga mikir. Topan mikir. Lata. Lata. Satu. Yang kedua, tangan begini, karena ingin abdong. Wah. Begini. Ketiga, wajah tidak melihat ke Hajar Aswad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan turun mudik bahasa Sunda kan itu. Iya. Kunaon mudik diturutan. Jangan itu diturutan selama itu mau mudik, pasti mudik mah salah. Jadi angkat tangan sekali lagi setelah menginjak garis ini, angkat tangan tidak perlu dua-duanya apalagi kiri. Bapak lihat nggak di Facebook si Abu Janda? Dia tidak paham. Ada Abu Janda itu. Wajah ke sini, dia mau gini kan? Tarik Bismillahirrahmanirrahim. Idealnya mencium ini. Disebut ini teh istilam. Istilam itu mengganti ciuman langsung ke Hajar Aswad. Memang ini sunat. Ekstrim nak lupa tetap. Tapi kan
mengambil terima sunat oke ngelena pahalanya itu wajib ya angkat tangan tarik dia baru melangkah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar subhanallah terus begitu nah terus yang kedua pada saat di sini karena bayangkan Pak tong bayangkan dia nya bayangkan ini mah 2 rakaat ini mah kan badan Pak tinggi 15 meter ya panjang 12 meter lebar 11 meter terus kitanya maju pinggir gini kan tepi tadi maka muriringan ieu teh lami Iya. lami Satu itu nah, aja. karena lama bahasa yang tadi doa yang tadi doa minimal subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. itu minimal keluar dari showroom mobil yang dress kan kita mau pakai kaca film 80% mau diganti AC-nya mau ada subwoofernya dan sebagainya ditampilkan ke bapak apa doanya boleh mengikuti tour leader tour guide mutawif yang lebih bagus doa masing-masing karena antara mutawif dan kita berbeda kebutuhannya kalau mutawif mah di buku standar kalau kita kan punya keinginan berbeda ya kalau bapak pasti berbeda doanya dengan teteh dengan bapak beda bapak paling ya Allah takdirkan anak saya dan istri saya sehat dan bisa kesini pasti begitu prioritas bapak kan biasa biasa istri tambahan istri teh sing soleh abdi ngawayu teh biasa tenang misalnya misalkan atau karirna hoyong ada dan sebagainya pasti berbeda-beda tukang dagang pasti ngadoan ada dagang kios sekali tapi tahu sana agen teuing 500 juta abdi kedua 400 juta mudah-mudahan dipastikan beda bapak mah ngawe doa itu bahasa Indonesia nah di sini di rukun yang ini tadi doa tadinya apa Robbana Atina fi dunya hasanah wa fil akhirati ya maksudnya banget itu selama tawaf ya kesalahan umum orang umum selama tawaf dia seperti begini memandang ke depan padahal yang paling bagus adalah memandang ke Ka'bah. Ka'bah. Kenapa? Dalam hadis disebutkan Allah itu menurunkan 120 rahmat dibagikan 120 rahmat hiji jami anu tawaf dipasihan 60 rahmat kedua orang yang membaca Quran yang sholat sunat zikir wirid apapun dipasihan 40 yang ketiga untuk tawaf untuk sholat sunat mengalami dengan Ka'bah tadi dipasihan 20 rahmat maka ketika kita tawafnya sempurna tawafnya dapat 160. ya ketika tawaf kita kan doakan dikir setelah di pasian 40 ketika melihat Ka'bah kita dikasih 20. jadi rahmat yang diturunkan oleh Allah terserap oleh kita makanya kenapa doa yang tidak tertolak tempat yang dijabah doa itu ketika kita tawaf nah di Madinah mengakhiri tempat yang dikabulkan doa itu di Raudhah nah di Mekah mah di Makkah disebut tempat tawaf lah banyak itu ningali terang nah suka terganggu kalau selama tawaf pertama gangguan pertama itu atel biasa nama ngobrol utamanya katanya alat umbrasnya bunyi buat dan beli di Indonesia mah kita nya bubuhan orang-orang berbeda sudah hari itu kan dia gangguan yang pertama atau membicarakan teman kita Gak segibah sih tadi di Indonesia. doa sebenarnya Jadi weh si ibu mah balon wae kenapa sih ibu doa. bagus doanya
udah siap dia. Saya kaget tinggi banget. Dekati lu, kayak menurut saya mah ada pertanyaan, Pak, boleh nggak bawa HP? Jessica kawan. Ya, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Ayo. Kenapa nggak boleh? Nggak ada larangan. Boleh Boleh berarti. nggak? Boleh berarti. Boleh. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, buat apa HP? Coba kalau boleh bawa HP. Buat apa? Selfie, selfie, semua selfie Buat kita. komunikasi. Buat selfie ngapain? Kita sempat pembimbing selfie mah dipoto aja. Jadi jamaah tidak perlu bawa HP, bukan tidak boleh. Karena itu sumber Gak dari perlu. luar. Oh. Tanpa dagang. Udah kita udah pesan soalnya silang gigi. Soalnya kita udah berasa 10 sak. Tapi nawar pak yang 55.000. Toh aku modal lagi 55.000. Kemana mau 57? Kurang akunya kan soalnya 60. Jadi bagus apa aku? Si Pak Didina ngambek sama. Entah akhirnya kalah dagang. Jadi kenapa saya menyarankan tidak boleh bawa HP bukan tidak boleh karena itu pintu masuk yang paling efektif mengganggu ibadah Allah. Boleh dimatikan, Pak. Kalau dimatikan karena matikan itu kan ketika selesai gangguan yang dihurung itu sudah jangan bawa HP aja. Sudah bro. Nanti soal dipoto selfie dan sebagainya percayakan kepada sudut leader. Sudah. Kalau saya gini sok foto, trek. Udah gitu berengoel senana omongnya selesai mah. Ini maksudnya harus selesaikan dulu. Kalau sudah selesai baru bapak mau apapun boleh. Kalau selesai taruh terus waktu tangkap jangan diganggu dengan hal-hal lain. Hentikan seluruh kegiatan keduniaan kita. Ngobrol, hentikan. Kamu ngajakan ngobrol, tinggal ini. Serius. Karena apa saya bawa jamaah itu? Sebagian besar begitu. Ningali karena apa? Lain ngawirin set pertama. Tawaf satu pertama kedua harinya itu terus kedua kali kita sendirian. Di saking lilana. Gua habis bicara kan habis lagi jadi kan enggak nyarekan. Tapi penyayang karena itu momen yang paling spesial untuk tidak ada ibadah yang lebih baik di Masjidil Haram di dunia kecuali ketika tawaf. Ada karena nggak mungkin kita tawaf di Monas, mungkin apalagi di Tanah Abang kalau gagal berangkat. Tawaf atas di Mekah unggul, di Mina unggul, di Madinah terbiasa tawaf. Terbiasa tawaf di Madinah ada ternyata satu-satunya tempat yang di Mekah. Maka satu peristiwa itu, satu tempat itu demi Allah itu yang paling mulia selama hidup Bapak. Jangan dilepaskan. Fokus. Pokoknya itu nggak mulai ngobrol. Astagfirullah. Kamu perlu dirukiah kan? Tapi kesel ya, tapi kita kan harus nahan diri juga gitu. Tapi saya tanya biasanya satu putaran good. Yang kalau itu, kan dua kaki lu, masih kian. Jadi tolong bapak dan ibu sekarang sudah tahu kebermanfaatan sama tawaf itu sama fokus betul-betul sok culik sok ngeluh mumpung kurang langsung menghadapkan dengan Allah maka itu masih kena sisirnya oh mesti kemudian kadang-kadang gelap apa memang 2 kilo kali 2 kilo kali kudu gede busuk katanya daripada ngimiti Iya, justru ayah Pak aduh nah waktu teleponan ayah jamaah kita kan ayah kan udah lupa ke jelema teh di kopri nanti dia tahu hilaf ya teks gitu mah. Enggak kita ya. kalau kita canggung nyari dari apa manusiawi Iya. tapi Gimana kali itu saya jangan dengar suara-suara lain makanya saya harap kenapa tidak perlu bawa ini tidak perlu mendengar pembimbing doa-doa kita nah tapi kan kalau kita pembimbing tidak menuntut doa jamaah kan sebenarnya ada kesalahan umum jadi jamaah lebih afdol kalau bahasa Arab dibaca 4 kali
Allahumma. Itu sebenarnya salah. Doa langsung teriakan. Doa itu tidak boleh teriakan. Nanti zaman akan datang sesuai zaman. Orang saya berlebihan dalam berdoa. Khususnya doa itu tidak boleh keras. Coba bayangkan secara logika. Gusti, ambil respon sawah. Gusti, ada terus doa. Allah, beri aku ini sawah. Nah gitu. Ayat kan itu sama aja Arab dengan Indonesia. Makanya orang Arab pak, ngomong ayat tauhid itu kadang-kadang jual. Terus mutawif pelatih cari. Hah, jamaah komplain. Satu pengaruh ya, karena memang dia tidak paham bahwa itu adalah individual dia dengan Allah. Bukan berjamaah. Individual dia dengan Allah. Cuma jamaahnya kayak gitu. Dia mengalami salah umum. Tapi pada dengar oh iya kan. Jadi Abdul lamun tarik jabal. Allahumma, ini, as'aluka, imanan, kamilan. Rasa mati itu zaman pada hati bicara ilmu, nggak boleh ngomong. Sok bapak, ini doanya kan ngomong, Pak, terus Pak, kesalahan mereka jelema wae. Iya. Lemah lembut. Mungkin mengeluarkan air mata dari gogoro. Wah. Nah ini supados bapak dan ibu yakin bahwa yang paling bagus itu ketika tawaf tidak perlu bawa ini, tidak perlu mendengarkan kalimat-kalimat apapun kecuali dengan dialog langsung. Pede harusnya. Oke selesai ini. Nah ada pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan saya selesai pas Itu lagi, gak aja lagi. Pas garis finish tadi berarti ya, pas finish lagi. Jaraknya 1 kali. Iya, hitungannya 1. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. 7 kali. Bismillah Allah Akbar. Keluar. Pas di sini. Nah, ini di mutajam kita sholat. Lurus saja. Nah, ada masalah yang biasa kita temui. Pertama, pada saat mau dilihat Pak, ini selama kita tawaf wajib punya adas. Ya. Kalau sa'i nggak perlu. Kalau kita batal terus. Kalau tawaf tidak boleh. Bisikan. Misalkan 2 3 kali misalnya Pak. Pas posisinya itu. Ya. Sudah harus berhenti di sini. Terus? Nah, terus pertanyaannya, apakah kita harus mengulang? Jangan. Kalau mengulang bahaya yang sepuh. Duk lagi mana saja. Terus dia kali 2 kali wudhu. Muter di awal. Terus kali hiji. Terus akhirnya sehari selesai. Jadi diteruskan. Sudah 2 kali duduk di sini. Ya di sini. Kita di sini. Abdas di dalam ada. Dan ada di dalam ada di tidak perlu keluar. Duduk di sini 2 kali teruskan. Lanjut di tempat yang tadi. Enggak, lanjut ya, lanjut lagi. Cuma sekali di situ. Gara-gara makan apa tah? Tidak boleh kita meneruskan saat kita tidak punya Duduk. beda dengan di sa'i nanti. Di sa'i itu terus aja. Duduk terus. Tapi nanti kita ketinggalan rombongan Pak. Ya, tapi kan nanti ada salah. Atau kan di Iya. ya, Sampai ditungguin. ya total. Tahu apalagi sekarang gampil sekarang mah ketinggalan bisa kelihatan gitu ya. Karena kan nanti ketika Karena sedikit ya yang jadi kelihatan. Bukan boleh, ya tidak di bukan larangan. Jadi harus pakai topi kuning supaya kelihatan. Kan walaupun sulit nggak bisa
Nah ini kalau sudah itu satu. Terus apa lagi ya masalah kalau tawaf? Oh ya, yang kedua, kedua Pegel, capek. atau yang punya penyakit jantung nggak pernah alami jatuh ya, itu bawa Alat jantung oksigen, asma, sesak. blok. Ada yang di sini ada yang pakai gas kayak gas kecil. Apa? Ternyata dia sudah nggak kuat. Nah, gimana dia berhenti? Karena yang pakai dorongan itu tidak boleh dibawa kesehatan. Tidak lagi di lantai dua, pasal di lantai dua. Ini khusus bagi yang bisa jalan. Yang pakai dorongan mah sampai dengan nanti selesai itu pakai sampai dengan kaki udah halus. Biasanya bayarnya kalau saya aja 100 real. Kalau dengan tawaf total dari itu 250 dari hotel ke hotel. Kan bisa saja capek ya. Kecapean berapa? Oh naik lagi ya. Naik ya. Jadi 400 sampai 400 real. 350 dulu 250. Nah ini 350. Ya. Dari hotel ke hotel. Di lantai dua mah jalan. Kita dari lantai satu. Lantai satu mah kan buat jalan. Iya, 500 meter ada ya. Ada. Kurang. Kalau sekarang mah kurang. Kurang kan kalau dulu mah itu di posisi yang ke-8. Jadi kan ada garis-garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 1, 2, 3 itu orang Afrika, untuk orang-orang Arab yang badannya gede tinggi, orang Indonesia mah Harusnya yang kecil yang di depan. jauh. Kasihan ke jalannya. Oke, udah itu tawaf, udah selesai sholat, doa, terus minum air jam-jam. Nah, kalau air jam-jam Pak, tidak kalau Bapak minum berdiri itu masuk. Kalau air jam-jam dia disunahkannya berdiri sambil melihat Ka'bah. Kan saya di sini ya. Di situ ya. Kalau di sini. Jadi Bapak lihat ke Ka'bah, kita itu tadi ngadoa dia ngadoa air jam-jam seperti ngadoa anak pawawan di bumi Pak Haji Edi di Karawang. Lek sekali 3 kali, 3 kali sebutan. Lek sekali, itu sunatnya. Mau sekali itu juga nggak apa-apa. Nanti sih kamu bulan. Tapi boleh. Tapi yang paling bagus sunat itu 3 kali. Satu gelas. Kalau sudah lihat ada ya susun tadi ada yang susun tadi tapi entong sering-sering ini bapak kewit ke Sarawak ke Bekasi ke Pami siapa ya pernah kenal jadi berubah kita Iron Man ya boleh aja ya insya Allah percaya karena sering gitu pulang dari sana perasaan jadi mukanya jadi lebih muda lebih muda nah sudah selesai Haji, punten. Tapi pasti rukunnya mami pernah baca itu yang cuma bismillah tapi yang itu gitu. jadi sebetulnya hadis yang paling kuat itu dilewat tapi ada keterangan yang hanya mengucapkan bismillah tanpa dikecup banyak prakteknya mana mau dikecup mau diangkat tangan bismillah mau tidak lewat tapi kalau yang saya berkeyakinan yang paling kuat itu hadisnya yang dilewati tidak ada mengangkat tangan bismillah tidak ada. Tapi ada yang mengatakan ayah dalilnya ayah mah
Kalau saya Yang sendiri partisan. tidak Hmm. tidak pernah Rukun Yamani. mengangkat tangan Sebelum di rukun lebaran. Yamani ini. Kalau ini hanya sebagai penanda, kalau dari yang paling kuat itu dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad itu kita membaca salat sejajar. Itu mah jelas semua sepakat. Tapi kalau ini ada istilah. Sana ya. Udah kita sendiri aja. Istilah Dari gitu. situ Beres kah yang dua ini? Dua ya, beres ya. Iya. Ada pertanyaan setelah yang kedua? Kalau tidak, saya bereskan lagi tambahnya. Kita naik bimbingan skripsinya ke bab 3. Iya kan Bapak suka begitu. Itu mahasiswanya. Oke. Sudah selesai. Itu kita masuk ke sa'i. Sa'i. Sa'i itu dari Bukit Sofa mulai dan di akhirnya pasti Bukit Marwah. Pasti itu. Mulai dari Bukit Sofa berakhir di Bukit Marwah. Kalau berakhir di Bukit Sofa lagi pasti salah. Kalau berakhir di Bukit Marwah belum tentu benar. Pusing ya? Karena kalau berakhir di Bukit Marwah belum tentu benar, bisa jadi itu 3 kali. 3 kali pasti tidak di Bukit Marwah. 5 kali di Bukit Marwah, 7 kali di Bukit Marwah, 9 kali di Bukit Marwah, 11 kali di Bukit Marwah. Tapi rasanya kalau yang begitu jarang, karena namun duit pasti capek. Namun kurang mungkin. Biasa mungkin teh pura-pura lupa atau pura-pura benar-benar lupa. Yang menjadi masalah kan pura-pura lupa capek. 5 kali selesai. Bukit Marwah itu beda dengan tawaf. Nah, Bukit Sofa ke Marwah itu yang paling berat. Jaraknya itu kalau di luar 700 meter. Kalau di dalam yang pakai dorongan, di dalam kan ada. Ini kan begini. Ya. Jadi nah seperti ini ya. Ini kan garis ini. Nah, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Nah, dia nanjak. Jadi posisinya kiri. Dia dihadap. Nah, ketika kita di sini nih, ke sini. Nih dari Bukit Sofa ini ke Bukit Marwah. Satu kali putar di dia. Nah. Jadi ini satu jalur. Kalau one way, kalau itu mah di jalan mah. Kan dia 2 kali. Kan dia 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Makanya pasti berakhir di Bukit Marwah. Nggak boleh berakhir lagi di Bukit Sofa. Itu satu. Yang kedua, selama di sini dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya, disunatkan berhenti di tiap bukit menghadap Ka'bah berdoa. Jadi di sini sebelum memulai ningali benar Ka'bahnya di dia, ini Ka'bahnya. Jadi berhenti di sini ningali ka dia berdoa. Datang ke sini ningali ka dia berdoa. Ka dia deui berhenti. Tiap bukit berhenti melihat Ka'bah berdoa. Ini salah satu tempat yang dijabah doa. Makanya berhenti dulu. Yang kedua, ya filosofi nama bisa capek gitu terus. Nah, ini 700 meter. Jadi kan 4,9. Nah, kalau yang di dalam ini karena terpotong, ini cuma 450 meter. Lebih cepat. Tapi syaratnya kena ngangge Kursi roda. Kalau di sini mah jelas orangnya. Nah, aya di dia teh tengah-tengah ieu ya. Tengah-tengah ieu namina pilar hijau. Nah, di sini untuk laki-laki diberi lari kecil. Jangan lari seperti dikejar anjing atau dikejar polisi. Lompat atau mau capek, celaka, riweuh. Tenang. Jadi ngagibri. Serbat, malah lompat. Itu untuk laki-laki ya. Untuk perempuan jangan. Nah, ketika naik, dengerin aja pembimbing.
Bapak yang paling aman itu tiap pembimbing bicara isi panjang ring doa anak. Amin sudah gitu. Serius ini mah. Karena panjang ring. Boleh. Perbolehkan ya. Yang kedua, tadi lagi kembali lagi itu tempat yang dijaga. Ada orang. Bahasa sendiri. Sekali lagi tidak perlu bawa rata-rata selalu bawa. Akhirnya tinggal lu. Nah setelah saya 7 di sini kentut jalan, kentut jalan, kentut jalan, apa apa, dut, apa apa, acuh itu. Haus minum, capek bobok. Kalau tawaf nggak boleh minum. Boleh kalau minum, tapi kita potong pak, jangan tinggal rekod. Tapi nanti dipotong. Nah, apalagi untuk motong kamu itu ribet. Nah, sudah kita tahu mas sebentar. Sa'i mah kalaupun kepotong nggak ada masalah. Karena Berarti nggak boleh bawa apapun juga ya? Marwah. Maksudnya pas ketika saya nggak boleh bawa kantong atau apa gitu buat naruh apa gitu nggak boleh. Nah, itu Sa'i mah boleh bawa dua mangga capek. Ya jangan bisa masukin aku atau laos. Oh. Nah, kayak tadi dia kan ihram itu dibuka hanya untuk tawaf. Tawaf doang. Tapi kalau sudah selesai tawaf masih di lingkungan tawaf. Tapi sudah selesai tawaf, mau sholat itu sholat, minum air jam-jam. Tutup. Itu sederhana kayak. Selesai. Baru tahlul itu motong rambut. Motong rambut itu minimal 7 lembar. Nggak perlu dihitung. Ini gua nggak ada kerjaan juga kalau kita ngitung ya. Cuman prinsipnya nggak boleh motong orang lain sebelum kita motong sendiri. Misalkan Bapak nih, sudah selesai. Bapak potong dulu. Potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim banyak. Di mana itu Pak? Di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah dipotong, Bismillahirrahmanirrahim, potong, selesai. Baru Bapak boleh motong istri atau motong orang lain. Rambutnya gondol ya. Rambut mana saja yang bisa dipotong. Serius. Pokoknya rambut lah gitu. Rambut mana ya? Tapi kan mungkin hari pertama kali mah ke digundulan kan. Nanti kalau kedua kali ini sudah digundul, ya potong rambut mana saja yang kita bisa. Ya tanda kutip protokol dipaham. Nah, sudah selesai dipotong, potong-potong lain. Nah, ini momentum yang paling berbahaya. Kita menganggap itu sudah selesai karena memang sudah selesai. Tahallul itu menghalalkan. Apa-apa yang diharamkan tadi tidak boleh ditutup, tidak boleh berburu, tidak boleh pakai wangi-wangian. Setelah tahallul, anggap berhenti. Kita bebas lagi, halal lagi. Nah, karena kita merasa sudah selesai, itu kontrol diri kita kurang. Pertama capek, kedua merasa sudah bebas. Kan pasti cara nih. Nah, posisi duduk ini yang membuat kita berbahaya. Begini biasanya, Pak. Nah, anomali nah, itu yang harus dikontrol itu. Tetap kontrol, Pak. Kalau bisa diusahakan nih, Pak. Kalau kita istirahat begini, Pak. Aman. Nah, yang kebanyakan orang karena capek. Iya. Pak, bagasinya biasa ada aku tidak bagasi. Garasi. Jadi itu yang paling berbahaya itu kurang kontrol biasanya. Saya bukan sekali 2 kali. Tapi saya tidak pernah teriak, Pak. Paling ini dongkapan gitu. Astagfirullahaladzim. Sudah, dia paham kalau 2-3 kali. Kalau pertama biasanya kaget. Udah nggak ulang-ulang. Belum connect. Ulang-ulang kali. Efek capek. Capek, Pak. Capek soalnya kontrol kurang. Selesai, biasa lagi. Pakai celana lagi boleh. Pakai minyak boleh. Apapun boleh dilakukan. Setelah tahallul. Nah itu Pak, boleh. Dari mikot, tawaf, sa'i sampai tahallul itu berapa
berapa hari? Sehari apa enggak? Enggak sehari, paling 12 jam. Yang paling bahaya ya saya tadi lupa. Kan waktu mikot masuk ke Mekah, sebelum ke masjid itu kita masuk ke hotel dulu, makan dulu, ya masuk ke kamar dulu. Nah pada saat itulah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalau kita masuk ke kamar, ya ke kamar, kita kan harus mandi. Karena nggak boleh. Ya pasti otomatis kan. Gosok gigi. Karena di jalan kan dipaksa makan. Kan tos rada teu raraos lah gosok gigi. Cuci tangan pakai sabun karena kita kotor. Apalagi sekarang kan zaman Covid. Hand sanitizer Itu juga nggak boleh. bahaya. Jadi pada saat Bapak nanti masuk ke hotel, ingat kita masih berihram. Atau ada yang pakai kaos dulu. Karena kan ada jeda waktu, Pak. Nanti pembimbing akan mengumumkan. Ibu-ibu 3 jam setelah jam begitu dan dongkap kan bagi-bagi kursi bagi-bagi kunci. Nanti 3 jam, misalnya jam 10 ya. Jam 1 ya, saya tunggu di bawah. 3 jam itu waktunya lama, Pak. Datang ke itu gebrus mandi, datang ke itu ganti andian. Karena kan karenan. Nah, itu juga nggak boleh. Biasanya yang paling luas mah di belan. Ibu, udah apa-apa, atau siap makan. Begitu turun, dihanap-nakain di rok, di luhurna kaos. Nah, bagaimana kalau kita melanggar? Ada 3 kemungkinan. Pertama, ya, itu namanya dam kan, harus memotong daging, memotong kambing. Dam itu darah, mengucurkan darah. Jadi bapak beli kambing, potong, atau diganti dengan puasa. Puasa di tanah air, di Mekah 3 hari, di tanah air 4 hari. Atau memberi makan fakir miskin 40 orang. Dinilaikan yang misalnya sekali makan misalkan harganya 50.000 kali 40 misalkan dikasih jadi 2 juta, sama aja dengan motong kambing juga 1,5 juta. Itulah untuk penembus dari kealpaan kita. Jadi kalau nyampe hotel gitu, nyampe kamar apa, udah nggak usah mandi gitu. Nggak usah, Udah nggak boleh, istirahat aja. Tidur kalau tapi bobo boleh. bisa. Tidur boleh. Bobo mah boleh. Boleh bobo. Kita batal juga boleh, karena nggak mungkin ditahan-tahan. Iya. Batal. Cuman kalau misalkan punten, kalau kita BAB jangan pakai sabun. Itu boleh, boleh. Hanya yang pakai wangi-wangi. Atau yang pria itu pakai yang berjahit itu. Ya nggak boleh. Selesai itu semua. Nah, kalau mau itu. Kalau kita mau mengumrohkan orang lain, nah, kita masuk lagi ke tempat mikot. Jadi tempat mikot itu startnya itu sudah ditentukan tempatnya. Kalau di Madinah di Bir Ali, kalau di Mekah ada 3 tempat yang lazim biasa dipakai mikot, yang sah dan boleh dipakai mikot. Yang pertama itu ada yang namanya Masjid Siti Aisyah. Ya. Masjid Siti Aisyah itu mikot yang paling dekat. Ya, paling dekat karena lokasinya sekitar 7 kilo. Yang kedua, biasanya itu kita mikot di kedua itu kalau kita selesai ziarah Madinah. Karena ujungnya ziarah itu kita ngambil mikot di Jarona. Ada yang nyebut Jarona, yang nyebut Zikrona. Itu mah tergantung dialek. Ada yang terakhir itu di Hudabiyah, itu 17 kilo. Siti Aisyah masjidnya disebut Tan'im. Bisa disebut Tan'im atau Masjid Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ya mikot di tempat itu. Jadi Siti Aisyah mau mikot oleh Nabi, mikotnya di dinya di Tan'im itu. Karena dipakai oleh Siti Aisyah, masjidnya disebut Masjid Siti Aisyah. Tapi kalau orang-orang Arab kebanyakan
Jirona sami aja. Itu dialek aja. Di Jarona itu kalau kita sudah jalan-jalan ziarah lalu berhenti di Jarona atau Jirona itu kita ngambil mikot atau ke Tiga Bilang yang paling jauh. Nah, bagaimana kalau yang pertama itu umroh wajib. Umroh wajib itu yang pertama. Karena tidak boleh kita mengumrohkan orang lain sebelum kita umroh. Seperti tidak boleh kita tahalul sebelum mentahalulkan diri kita sendiri. Jadi syaratnya mentahalulkan orang lain, kita mentahalulkan diri orang lain. Syaratnya mengumrohkan orang lain, kita harus umroh duluan. Jadi yang pertama tadi itu umroh wajib bagi diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kita bisa mengumrohkan orang lain dengan dua syarat. Pertama, kita bisa mengumrohkan sama orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Yang kedua, apakah yang hidup bisa diumrahkan? Bisa. Kalau secara medis dia sudah tidak mungkin lagi secara medis fisiknya untuk berangkat. Boleh. Kalau misi jauh-jauh, jangan kita punya adik, punya kakak, jauh-jauh diumrahkan juga ini. Tidak boleh. Terus umroh tidak boleh grup. Tidak boleh lebih dari satu orang. Wah, saya mau umrohkan aku saya yang meninggal. Saya uang saya tidak boleh, harus satu orang. Kenapa tidak boleh? Bangkrut ya traveler. Saya umroh. Dia nggak boleh, memang hadisnya harus individual ya, bukan jamaah. Jadi satu orang satu. Nah, niatnya cuma sedikit. Kalau niat untuk pribadi, baik Allahumma umrohkan. Kalau untuk orang lain, baik Allahumma umrohkan an atau li, tergantung mau pakai an pakai li. An siapa disebut namanya? An Dadang bin Suhada, yang meninggalnya Dadang mau diumrohkan, bapaknya almarhum Suhada. Baik Allahumma umrohkan an atanapi li Siti Maria binti Haji Sanusi. Berarti yang diumrohkan almarhum Siti Maria, bapaknya Sanusi. Kalau laki-laki bin, perempuan binti. Terus yang lain-lainnya sama, nggak ada perbedaan apapun. Sama. Nggak ada perbedaan apa-apa. Kalau sekali terus umroh, Bapak dan Ibu pasti sudah ingin. Karena gampang sebetulnya. Haji gampang, umroh gampang. Yang repot itu kita suka merepot-repotkan diri kita sendiri. Jangan memikirkan yang tidak tahu. Jangan. Kalau tidak tahu jangan dipikirkan. Terus kumaha kalau kita sudah tahu, kunaon dipikirkan tidak tahu. Ya Pak. Jangan memikirkan yang kita tidak tahu. Terus Pak, tapi mah terus tahu, tong dipikirkan supaya tong pusing. Aku nama suka musim-musim kurma. Saya ngambil haji ribu tak buku. Sekali pakai buku. Wah Bapak mah meren tiap tahun. Lain meren, saya menggampangkan hal yang wajib saja. Doa mah ada rumah orang, kan repot teh doa teh sayang buku. Kita itu kan yang repot itu apalah menurut bahasa baru dapat mengikuti gaya hidup, bukan apa ya, hidup itu sederhana apa ya, bukan apa karena itulah jadi itu mah kita mengikuti gaya hidup mah maka udah ya, sederhana. Doa juga sama, doa juga sama Pak pemiterang doa haji udah sakil juga boro-boro di apa masalah bawa buku. Jagoan, bukan jagoan, bisa dah. Yang pokok-pokok sih. Misalkan tadi ini pahala Allahumma ja'al fi kulli sa'ratin nuran yawma qiyamah. Tambah doa panjang. Aduh Gusti abdi tahalul mudah-mudahan jadi cahaya di raut dia kiamat. Sudah. Itu. Tadi itu putaran ka hiji, doana ieu di mana kamilan. Sudah saja. Subhanallah yang pokoknya tambahan bahasa Indonesia kita.
Jadi doa itu memang keluar dari hati kita yang mendalam. Itu biasanya lebih mengena, lebih khusyuk kitanya karena kita paham apa yang kita baca. Bukan turut muning gogorowokan. Mau khusyuk kemana gogorowokan? Nanti akan banyak kok gogorowokan. Kalau saya terganggu saya kalau gogorowokan. Tidak nyaman gitu. Tarik sampai pakai siul. Subhanallah, serius. Subhanallah, alhamdulillah. Kumaha lamun aya nu nitip doa Pak ditulisan gitu nya dina ieu dina buku nulis pena teh dulur atau tina tina pangkeuskeun Ya, Bapak itu hati-hati. Ketika kita mau berangkat, Bapak didatangi sama tetangga, Pak, pangdoakeun sini arek testing kapenda, mudah-mudahan tarima satu. Datang deui, Pak, si Aldi salamar ka dieu si tarima gaweana datang deui. Pak, mungkin atunya sudah kami beri banyak itu permintaan. Bapak teh nya insyaallah. Bapak hati-hati. Tulis sama Bapak. Ketika ditulis berangkat pokok tulisan tenang Pak, lamun pohon gitu Bapak ngadoa Gusti anu nitip doa bisa dayana sing dikabulkeun. Jadi disederhanakeun Pak. Ieu mah nya sudah disanggupi catatanna leuwih itu ingat sadaya ya. Rasaannya 24 ya 20. Saha opat deui nitip doanya Jadi lain di mana ya, memang akan ingat-ingat doa. Jangan terlalu berlebihan di belanja, apalagi barang-barang yang ada di kita. Jangan terprovokasi. Oh, abdi mah ngagaeup korma di Mekah asli. Di Karawang korma asli, bahasa rumah jeung gitu, enggak ada bedanya. Malah lebih murah di Karawang. Punten. Karena di sana itu dimanfaatkan. Bapak kalau ke pasar kurma itu lebih mahal daripada yang di pinggir-pinggir toko. Di pinggir-pinggir toko dengan toko di Padalarang, di Karawang lebih murah di Karawang. Di situ merasa murah karena 50 real. Bapak terang 50 real, 200.000. Di dia mah nggak 40.000, 50.000 tak suka nih teh. Tanya ke geraya. Tukang itu cuma 50.000 ya, 150.000 Pak. Di situ 50 real. Awis mana? 150.000 dia. Ini di itu mulai 50 real, 50 real itu 200.000. Jadi Dan itu real ya 50 real itu 200.000 dia kan 150. Jadi itu beli nanya kamus tempatnya bola. Jadi dia dengan gagahnya inti Mekah. Anu di Karawangnya nanti Mekah. Beda anak itu mah teh heula abus kan. Kalau saya masih tahu kalau yang soal korma sudah beli di kota masing-masing. Kalau kurmanya yang memang gak susah itu ajwa di kita jarang. Beli ajwa di sana. Itu. Yang kedua yang jarang di sini itu ruko kurma muda yang setengah matang yang kita makan itu memang paling enak, mangkal tapi amis. Kalau mau beli itu. Tapi ayeuna makan karantina teh entong buruk. Tahu buruk serius. Jangan. Yang kedua yang di sana itu bagus parfum. Di dia mah jarang parfum. Hal-hal yang harus cerdas lah sehingga kurang direpotkan ke belanja. Jadi nanti habis waktu untuk belanja. Nah, biasanya punten-punten ibu-ibu terprovokasi. Begitu nusa urang belanja, di mana? Iya, murah tepat murah. Ukur akhirnya ke sholat berjamaah. Ngepak. Batur mas sholat isya, sabab besok ngarek pulang. Ya, ini sibuk ngepak. Buka deh, tutup deh. Imang jadi kelebihan. Akhirnya disibukkan bu. Lebih bagus. Kalau mau beli sebelum berangkat. So, mau sabar air. 20 kilo, 50 kilo, berat sudah. Sebelum berangkat terus saya di mana? Di rumah. Malah mau berang positif dan naon bagi. Saya pakai datang. Itu pengalaman biasanya, pengalaman yang sudah orang sibuk dengan belajar.
selama di Mekah haji, kalau kita hari keduanya boleh diulang tawafnya aja gitu. Nah gini, ada tawaf umroh, ada tawaf sunat. Jadi kalau nanya ke saya, pekerjaan apa yang paling bagus? Apakah ngaji, wirid, sholat sunat, atau tawaf? Tawaf. Sama di Mekah. Kalau di Madinah mah kan nggak bisa tawaf. Ya, sholat. Iya, maksudnya ekstrim. Kan? Jika memilih, apakah saya harus sholat tahajud? Apakah saya harus ngaji Quran? Apakah saya harus wirid terus menerus? Kalau milih, ini milih. Tapi bukan berarti milih. Ini kalau milih. Maka saya akan milih tawaf. Karena tawaf sudah mencakup sholat tahajud, mencakup ngaji Quran, mencakup wirid. Kalau sholat tahajud belum tentu tawaf. Ngaji Quran belum tentu tawaf. Zikir belum tentu tawaf. Tapi tawaf sudah meliputi seluruhnya. Tadi tiap 120 rahmat Allah akan kita raih dengan tawaf. Makanya kenapa fisik kita harus bagus. Apalagi tawaf sunat itu tidak boleh di bawah. Tapi tawaf sunatnya di atas. Di atas itu Pak capek. Karena lebih Nah, jauh stadion. pahalanya lebih besar. Gede kalau stadion. Nah, jadi kita belajar jalan kaki lewat Betul. Malah kalau menurut saya, ke sekolah saya harus kalau jalan kaki menurut kayaknya. saya panjangan keneh tawaf di lantai 2 daripada lapangan bola. Iya. Lebih panjang kalau dia jadi memang harus siap kita kalau mau optimal. Jadi kalau tawaf mah kalau bisa sehari 5 kali minimal pada saat sebelum atau sesudah sholat. 5 kali minimal. Teman-teman saya yang kuat kayak dulu itu ada namanya Pak Dadang. Pak Dadang itu sekarang Wakapolda Bali. Pak Dadang itu sehari minimal 10 kali tawaf. Sebelum sholat dan sesudah sholat. 10 kali. Itu fisiknya saya menanya. Waktu jadi dia Kapolres, Pak, ini kuatan-kuatan itu saya biasa lari di Senayan. Biasa lari di Senayan. Jadi ketika tawafnya enteng. Nah, kalau saya mah capek. Mau di luhur mau aku latihan, aku baru lama dari anak pengen. Sekarang nggak boleh. Jadi tawaf sunat itu boleh berapa kali pun dalam sehari. Boleh. Nggak harus 7 gitu ya. Maksudnya itu cuma 7. Maksudnya mau berapa paketnya kali mau gitu. sekali, 2 kali, 3 kali. Paketnya Kalau paket paket satu ya. kamar itu 7 kali. 7 kali satu paket. Tapi bebas berapa kali pun selama kita kuat. Selesai. Selesai misalkannya. Hayang B. Angkat deui. Selesai. Angkat deui, selesai. Nah, kan selama tawaf itu kita banyak. Saya lupa terakhir ya. Saya lupa ini harus disampaikan. Bapak dan Ibu, begini. Ini penting. Kalau menurut saya kita mulai hari ini juga. Usaha lahir sudah kita lakukan. Apa konsumsi madu, habatus sauda, bos, apa tadi CDA, CDR, apapun vitamin D atau apapun, betadin di kumur-kumur, kayu putih semua lahir. Lakukan ikhtiar batin. Pertama, ya, dawamkan oleh Bapak dan Ibu. Karena saya sudah merasakan. Demi Allah saya sudah merasakan. Kalau saya tidak merasakan tidak akan saya sampaikan. Pertama, berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Saya sudah merasakan sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi jadi mungkin. Saya mengalami ngurus awal-awal ketika umroh, saya ditipu orang, paspor jamaah nggak tahu di mana, karena dibawa kabur oleh orang yang nipu. Tiket hangus, bayangkan, sudah, saya pasrah. Apa yang saya lakukan? Istighfar. Nah, saya merasakan keajaiban di situ. Jadi gini, setelah itu saya kemudian membaca tafsir Al-Qurtubi. Jadi tafsir Al-Qurtubi itu diceritakan ada namanya Imam Hasan Al-Basri, ulama yang paling kondang pada zamannya. Itu Hasan Al-Basri banyak orang yang datang ke dia, tempat panarosan kan biasa, bukan paranormal, itu ulama datang. Wahai Imam, di tempat saya itu kemarau panjang, paceklik, jadi gagal panen berulang-ulang. Apa solusinya?
Mana jalan keluarnya? Hasan al-Basri tidak menjawab apa-apa. Baca Istiqlal. Itu jawabannya. Datang lagi orang. Wahai imam, saya sudah dagang beralih-alih, dagang itu, dagang ini, mulailah dagang bakwan, bala-bala, cilok, bakso. Gagal, rugi. Ngetes semtek, mencak sempat. Kudu kumaha di. Oh, dagang pentaki lah, henteu. Hari caca zaman dulu. Dijawabnya cuma sederhana, istighfar. Datang lagi, imam, saya sudah puluhan tahun berumah tangga, tapi saya belum punya anak. Saya sudah mengonsumsi obat-obatan, saya sudah begini begitu. Dijawab lagi, istighfar. Sampai muridnya Rabi itu penasaran. Guru kunaon, ngedongkapkan dia yang datang ke sini selalu jawabannya sama. Jadi kalau misalkan orang Karawang yang mau umroh datang ke Hasan al-Basri, abdi teh yang umroh PCR yang negatif, pasti Hasan al-Basri nggak jawab istighfar. Siga nanti gitu lah. Nah, Hasan al-Basri teh menjawab, sesungguhnya apa yang aku ucapkan bukan perkataanku, tapi wahyu dari Allah. Allah itu mewahyukan dalam Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, coba buka tafsirnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dibuka Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Yang pertama garis yang pertama. Fakultus tagfiru, beristighfar kamu kepada Rabbakum, kepada Rabb. Innahu kana ghafar. Ini yang disebut dalam bahasa ilmiah itu jero. Jadi dilepaskan semua karena kita sudah beristighfar, sudah memohon ampunan kepada Allah sampai ke titik nol. Dari titik nol inilah kemudian kita melakukan kebangkitan. Yang tadi fakultus taghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrara, turun hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal. Wa yumdidkum teh memperbanyak. Bi amwal itu harta. Wa banin dan anak-anak. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini, istighfar itu solusi untuk seluruh hajat kita. Nah, banyak hadis-hadis yang mengatakan tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak diberi kalimat istighfar. Nabi Adam 200 tahun terpisah, turun ke muka bumi. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Ukur ringan, dengan istighfar dipertemukan di Jabal Rahmah. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat Jabal Rahmah itu tugu. Yang buatnya bukan Nabi Adam, pemerintah Arab Saudi, tubuh eta teh. Kan eta. Nya baheula mah teh aya tukang tembok, Pak. Nabi Adam bukan lain tukang tembok. Jadi eta teh ke pemerintah Arab Saudi dibuat 16 meter. Pertemuan, nah, Bapak ahli arkeolog, diperkirakan. Tidak ada kepastian bahwa salah bukan ini, tapi diperkirakan jadinya berdasarkan keterangan asumsi kan. Jadinya dibangun mah ya barang 200 tahun namanya. Kabayang kan ya? 200 tahun lah. Lamun cek bodor nama eta teh inspirasi lagu Berkelana Oma Irama. Dalam aku berkelana kan gitu. 200 tahun aku kuliah ketemu. Tah eta ku istighfar. Istighfarna Nabi Adam. Rabbana dzlamna anfusana wa idza taghfirlana wa tarhamna lanakunanna. Ingat cerita Nabi Yunus dimakan oleh ikan, bukan hiu, paeh bukan hiu mah, haus. Bukan hiu mah paeh. Hiu, kenapa kan gede, jadi rongannya bisa masuk. Dekat tinggalin naon, dimakannya pada saat malam hari, beuki poe. Si ikan paus teh kahanapun dasar laut, kabayang eta teh kiasan dari masalah yang tidak bisa terpecahkan. Nggak ada jalan keluar. Kalau kita punya masalah, pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin ada jalan keluar.
Naon sok masalahna kurang duit. Kan gitu budak bangor kan. Gitu masalah tetangga rese kan gitu. Jabatan teu naik-naik kan cuma itu. Itu pengulangan sebetulnya lagu lama itu mah enggak ada masalah yang berat. Tapi Nabi Yunus enggak ada masalah seperti Nabi Yunus. Sok ayeuna kacaplok. Ikan pausna kahana di tengah malam. Nah, enggak ada kejadian. Tapi Nabi Yunus itu beristighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Keluarkeun kan. Terus Nabi Sulaiman dia diberi kekayaan unlimited. Tidak hingga salapan naga dihijikeun dilegleg ku manehna mah. Salapan naga teh. Ada apa-apanya Bill Gates, ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Dalam cerita kan kunci gudang lagi teka angkat kunci gudangnya dikumpulin teka angkat ku sabaraha unta. Nah, kenapa? Karena dia beristighfar. Qabli wa habimu kala yang bagi ahadin baini innaka antal wahhab. Terus Nabi Muhammad banyak masalah, banyak cobaan, dikasih makanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abuka bi ni'matika alayya wa bi ni'matika. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semuanya Nabi itu diberi istighfar. Jadi istighfar itu memang punya keutamaan yang luar biasa. Man aksaro istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar Allah jamin 3 perkara. Yang pertama, kalau kita sedih, punya masalah, Allah beri jalan keluar. Kalau dikira dihimpit berbagai macam beban kehidupan, Allah akan bukakan. Dan yang terakhir ini yang menarik kaitannya dengan umrah kita. Wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kita berangkat umrah itu terduga. Terduga karena kita sudah bayar, sudah kita siapkan tiketnya, sudah disiapkan visanya, keluar ke segala itu sudah terduga, direncanakan, sudah diperkirakan. Nah, yang tidak terduga itu positif dan negatif. Bapak sehat, belum tentu min haitsu la yahtasib eta. Bisa jadi Bapak positif, maka kenapa istighfar itu penting? Warjaqahu min haitsu la yahtasib. Kita meminta sesuatu yang tidak terduga. Kita sudah merencanakan, sudah itu mah terduga. Tapi yang tidak terduga nanti jangan sampai masuk itu. Itu diantaranya satu itu. Cukup 2 amalan yang mudah-mudahan bisa dirutinkan oleh kita. Tidak ada ruginya. Yang kedua, baca sholawat. Karena kita akan bertemu dengan Rasul. Supaya energi sholawat kita ketemu dengan energi sholawat Rasul. Bu, Pak, saya kasih tahu. Ada dimensi yang lain ketika kita di makam Rasul. Suruh, sudah. Tidak. Saya tidak pernah ziarah ke wali-wali Songo, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Tapi saya yakin, saya tidak akan merasakan kalau saya ziarah ke wali Songo dengan ke Rasul. Nyambung dia. Nah kalau kita sering, insya Allah ditandaan ke Rasulullah kita. Ditandaan. Kan ibarat satelit lah, ibarat HP, kan aya BTS nak. Tah nyambungkeun BTS. Makanya dari sekarang supaya Rasul ngagupai ke urang, supaya nyambung energina teh satu laras, satu frekuensi, supaya pulsana ayat biasa sinyalna bagus, sok dibaca sholawat. Dan mau kehalangan sholawat urang di Rasul di Madinah, karena sholawat itu bukan tambang, namun tambang, nyambungkeun anak. Iya mana langsung banyak baca sholawat. Punten dulu Pak, dari sekarang istighfar sholawat ini hantem kayak apa? Insya Allah. Allah tahu. Insya Allah kita bisa berangkat. Ya. Saya lebih sedih dengan jamaah yang tidak bisa berangkat. Ya. Ada beban yang besar, jujur saja. Lamun tos angkat komoditas uinya. Wallah ya kenapa saya suka nangis kalau jamaah pulang itu. Saya suka nangis. Asa selesai tanggung jawab saya itu. Karena kan saya ketitipan amanah. Nah kalau tidak saya tunaikan,
Apalagi coba bayangkan, kamari dia sudah jual kebunnya, dia sudah menabung menanti saat-saat tiba-tiba plak. Ya, bentar tuh kamari kok ini dites Pak. Bapak, aduh Pak Cewek. Bapak kan pernah emut abdi nyarios lajimkeun istighfar sareng selawat. Bapak ngajimkeun teh, naik cuma akeun. Nah, ulun sok nyarus ka abdi. Nya kadang-kadang. Makanya teu nyambung tah sinyalna Pak. Maka itu mah full tah, siga mah ayeuna terus-terusan kieu sampai teu ikut manasik kemarin. Tah sieun. Sieun teu mangkat deui. Nyampe rumah langsung masuk kamar. Bener ieu mah ieu. Sok teu manasaran terus we. Nah, nu mawi cek abdi oge aya hikmahna. Setelah masuk ke hotel, abdi rata-rata jamaah teh kieu tah. Masuk ke hotel teh sancan di PCR. Tapi bagus nama sinyal teh diperkuat sebelumna, tong ngadadak. Ngadadak masuk hese luplek. Rebut sinyal. Rebut sinyal jeung nu saja. Nah, jadi similahan di ayeuna mah minimal tiap salat selawat 100 istighfar 100 netepan wengi 500 dinten sadinten 1000 selawat 1000 insyaallah kenceng sinyalna Bu. Kuotana ge banyak keneh gitu. Amin. Pokoknya kada lolos sedayana Pak. Duh, bebannya luar biasa saya Pak kalau ada yang tertinggal itu. Jujur. Kalau sudah masuk ke Indonesia alhamdulillah positif negatif tidak ada masalah. Sebelumnya mah masalah justru. Kalau sudah ke Indonesia mah bebas. Artinya sudah nggak punya beban lagi. Nah, tapi kalau sebelum berangkat masih punya beban. Ada lainnya. Tapi kita abdi kan teleponan Bu. Tiap wengi kita ya. Sareng muasasa itu untuk kontrol jami anu. Nah, anu kurang ajarna kan muasasa di ditu subuh jam 4 diurang kan jam 12 ke bobo bener outring. Si Omar miskin naon deui udah pawawan sehat naon deui sehat ya udah ada yang menarik gitu apa beban gitu itu beban tertinggal itu bukannya senang apalagi orang yang kabur aduh Bu tadi itu ya kan banyak orang yang kabur berapa kali kita dikaburkan jamaah bukan senang aduh stres pertama kita harus bayar 25.000 real itu setara dengan 100 juta 100 juta satu orang yang kabur itu kedua terlalu sering muasasah mau percaya kita akan dikasih bisa kan repot nama kita kan nanti jelek saya sudah 3 kali 2 kali lolos 1 kali kembali lagi karena diancam 1 kali mah jadi intinya gini kalau saya punten ada ibu-ibu yang masih produktif 45 tahun ke bawah daftar sendirian tidak diketahui latar belakangnya paspor buat sendiri punten weh saya sudah tidur duluan karena yang bermasalah itu yang begitu sendirian masih muda 40 tahun 30 tahun paspor dia buat sendiri itu salah satu indikasi. Nah kemarin ada rombongan pas ada si Teh Dewi dari Purwokerto baru pindah ke Subang sudah punya paspor daftar ke kita masih muda aduh iya saya wanti-wanti ka eta ka terlidatna pokoknya 24 jam si Mbak Dewi terus menerus ikuti kan si itu lidatnya ngikuti ada lagi sasi kabar belum masuk ada lagi satu lagi si Bu Heni Teh Heni diantar sama tetangga gang saya kalau ini kalau jamnya gigireun nanti aya naon perumahan lain diantar ke wana si Panana daftar kan kita sudah yakin daftar memang punya paspor daftar tidak saya hiraukan si Bu Heni mas Teh Heni mah aya si Panana ieu orang Gang Pabuan saya kan gampang ngejar beda 1 jam pas di Mekah nu kabur si Bu Dewi anu terus-terusan ditinggalin nu kaburna si Teh Heni Tidak terini ya. Tidak terduga. Saya terus datangi si Panana datangi keluarganya kalau tidak pulang saya akan ajukan ke kepolisian saya akan ajukan bapak sudah tadi dilaporkan
Wah si Panana kan resah. Saya panggil RT-nya. Wah iya kabur. Ternyata baru keungkap ibunya sudah ada di Jeddah. Si Teteh Heni teh mau diperkirakan jadi asuh anak kecil tuh. Sudah di Jeddah. Wah akhirnya sibuk si Panana. Panana sibuk, dapatlah. Uma pulang apa? Ya itu bayar sendiri. Kalau nak pulang, nanti saya permasalahkan. Bapak melakukan kebohongan. Dah pulang, ketemu di Jeddah. Alhamdulillah. Ini ketemu dengan rombongan kita kan. Ikut pulang. Pas waktu itu transit di Singapura. Di Singapura tidak tahu ada apa. Si Teh Heni teh ketinggalan. Jadi rombongan pulang, dia ketinggalan di Pilarian teh aya. Sibuk kan eta si tour leader-na, Pak. Si Teh Heni teh aya deui kebae di Singapura pada. Kalau di Singapura pokoknya setelah keluar dari imigrasi itu bukan tanggung jawab kita karena di sistemnya itu sudah pulang, exit. Nggak ada tanggung jawab kita. Ah ya nek leungit sakana. Di Singapura keluar di imigrasi Arab Saudi kita bebas. Saya tidak. Nah, nu ripuna si Panana datang ke kantor. Pak, telepon. Nah, si Heni cenah ditinggalkan rumah di Pilarian teu aya. Ya si Heni ada di Singapura rumah. Minta tiket diisu di sana, di print di sana. Ah, nyantai we abdi mah. Sok sabaraha 4 juta, nah mati. Ya bapak, sok ngagalah kan itu cara. Takuh kan gitu. Saya juga manusia biasa kan. Tuh. Wah, si antep manehna ngaheureukeun urang, heureukeun deui we. Anu pulang geus. Kalau sudah di Jeddah, keluar dari Jeddah, dia mau apapun saya nggak mau tanggung jawab, sudah lepas. Pokoknya exit teh, ini sistem teh. Yang masalah kan itu, karena gini, kalau ada yang tidak pulang, pertama, kalau dia mati harus ada kematian. Kalau dia sakit harus ada keterangan dari rumah sakit. Nah kalau dia kabur, kita disangka kerjasama. Karena sekarang itu kan Penyelundup ya. Iya, kita Human supply. trafficking. Iya. Dan itu gede 50 juta per orang dapat keuntungannya. Jadi kalau kita misalkan mau nah ini ya kira-kira ya travel harus ditutup ya. Bawanya 100 orang kali 50 juta kan 5 miliar kan kira tutup ya travel. Ya daripada bayar ditutup, cabut izinnya selesai. Itu. Jadi kalau kita justru tidak berangkat dan tidak pulang itu betul-betul. Tidak berangkat misalkan ya, misalkan tiba-tiba jamaahnya akibat kesalahan kita lah ada error, jamaahnya ngadu ke depan, tinggal dicabut izin kita. Kalau benar menelantarkan itu bagaimana? Apa tidak ngeri gitu tuh? Ngeri itu. Power. Jadi ya banyaklah luka-likunya sudah ya dari 2009 di dunia ya. Jadi kalau yang daftar perempuan sendiri makin cantik Dicurigai. Kita terserang aja. Salah satunya itu apalagi kalau dia buat paspor sendiri. Oh iya sudah salah. Ya, paspor sendiri mah kan rekodnya itu di kan si terakhir itu si Ajem orang Atem. Si Atem itu lugu orang Sulung Agung. Orang Sulung Agung karena salembur saya ya mah malah yang macam-macamnya. Itu pernah berpikir kita si Atem cici kos imlok ternyata di situ pemain sudah beberapa kali jadi TKW. Aduh, nya kabur teh